Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ana Wijaya, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ma'arif 2 Penawaja, Kecamatan Sekampung Udi, Kabupaten Lampung Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nomor peserta PPG 18045600164. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja pada materi praktek sholat jenazah kelas 12 semester genap dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah, dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Seluruhnya kepada dulu siap gerak berdoa mulai. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak hadir anakku? Ada dulu. Siapa yang tidak hadir? Banyak ya? Oke, kalau gitu saya absensi dulu ya. Untuk absensi hari ini, kalau kemarin kita sudah menyebutkan nama-nama nabi, untuk hari ini kita pakai Asmaul Husna ya. Seperti biasa, mengangkat tangan dan menyebutkan nama Asmaul Husna yang kalian ketahui. Oke? Oke, kita mulai. Dari Adesta Marlina hadir? Alhamdulillah. Ahmad Indra Saputra? Izin. Kemana? Masya Allah, untuk keluarga ya? Sudah ada surat izinnya ya? Ada. Oh, itu ya. Kemudian untuk Ahmad Faris Maulana? Al-Jabar. Alhamdulillah. Adelia Aruska? Kemana untuk Adelia? Ada kepentingan keluarga. Chelsea Al-A? Al-Muhaimin. Dini? Izin sakit? Surat izin itu ya? Oke. Eva Kumalasari?
Gita Fitriani, Al-Malik. Halimah, Ar-Rahman. Haya Khairunisa, Al-Bari. Julia Pratama, As-Salam. Julisa Lindasari, Al-Basir. Masna Mayasari, Al-Hafan. Mira Azhara, Ar-Rafi. Muhammad Fadli Muzaki. Izin. Kemana? Sakit. Sakit. Oke. Muhammad Rafi Afandi, Al-Khofar, Muhammad Rizki, Al-Adlu, Naswa Ayuning Tias, Al-Fudul. Nurul Aini, Al-Mu'is. Putri Amelia, Al-Kudus. Putri Hadijah, Al-Mutakabbir. Renata, Al-Hafid. Sabila Zahra, Al-Mufur. Siti Yulianti, Ar-Razak. Wahyuni Dewi Anjani. Al-Wahab. Alhamdulillah. Bagi teman-teman kita tadi yang tidak hadir untuk hari ini, kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi urusan mereka, apa yang jadi kendala mereka, semuanya dipermudah oleh Allah. Kita doakan. Al-Fatihah. Iya, Pak. Terima kasih atas doanya. Oke, sebelum kita memasuki materi berikutnya, masih ingatkah Anda dengan materi yang kemarin? Tentang apa yang kemarin? Coba. mengkafani jenazah. Tentang mengkafani jenazah. Bahwasanya dalam Islam itu ada ketentuan mengurus jenazah. Tahapannya apa saja, Nak? Coba dari pertama memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, yang tahapan pertama kita sudah, yaitu tentang memandikan jenazah. Kemarin sudah ya, yang di minggu kemarin. Kemudian yang untuk mengkafani jenazah kemarin juga sudah. Nah, yang untuk mengkafani jenazah, tahu nggak? Masih ingat nggak? Untuk mengkafani jenazah itu kalau yang untuk perempuan berapa helai, Nak? 5. 5. Kalau yang untuk yang cowok ataupun pria? 3. 3. Beda ya. Kalaupun untuk yang cewek itu juga ada mukenanya ataupun dipakaikan jilbab. Dan kain kafan itu pun juga dipotong-potong sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian sunah-sunahnya masih ingat nggak? Sunah-sunah dalam mengkafani jenazah apa saja? Tentang apa aja sunah-sunahnya? Tidak berlebihan menggunakan kain kafan. Kemudian tidak berlebihan menggunakan. Oke, itu salah satunya. Oke, untuk berikutnya, karena memang di dalam Islam kita dianjurkan untuk menyolati jenazah. Itu ada tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama tadi tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, dan yang untuk kali ini kita pembelajaran hari ini tentang mensolati jenazah. Tahu nggak bacaan sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak ada itidalnya, itu sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada yang sudah pernah sholat jenazah? Belum pernah? Lah, kenapa tidak pernah? Takut? Oh, udah pernah? Udah. Gimana perasaannya, Mas, kalau mensolatkan jenazah? Agak sedikit. Agak sedikit tamak gitu ya? Iya. Kalau yang lainnya mungkin gimana? Cuma melihat saja. Mungkin dari kerabatnya atau saudaranya, atau mungkin maaf ya, kedua orang tuanya mungkin ada yang sudah berpulang. Sudah adakah? Belum ya? Kalau jelas ini masih utuh ya. Jadi mungkin belum pernah untuk praktek sholat jenazah ya. Akan tetapi di dalam Islam kita dianjurkan untuk belajar,
belajar sholat jenazah, siapa tahu, dan memang diwajibkan untuk seluruh orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, orang mukmin itu wajib untuk disolatkan dan mensolati. Apa sih hukumnya daripada sholat jenazah itu? Ada yang tahu? Fardu kifayah. Apa bedanya fardu kifayah sama fardu ain coba? Kalau sholat wajib 5 waktu itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Kalau fardu ain itu berarti tanggungannya individu. Kalau fardu kifayah itu berarti tanggungannya banyak. Maksudnya kalau misalkan di dalam satu desa itu ada yang meninggal dunia, kemudian ada sekitar 4 atau 5 orang yang mensolati, itu sudah gugur sudah gugur kewajibannya, sudah tidak mendapatkan dosa lagi. Akan tetapi kalau misalkan di dalam satu desa itu tidak ada yang mau mensolati jenazah tersebut, maka dalam satu desa itu mendapatkan dosa. Gitu loh ya, bedanya antara fardu ain dan fardu kifayah. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengulas tentang pengertian sholat jenazah, hukum sholat jenazah, syarat-syarat sholat jenazah, kemudian apa sih hikmah daripada sholat jenazah itu sendiri, dan yang paling penting Anda harus hari ini praktek untuk sholat jenazah. Nah, sebelum praktek sholat jenazah kita lakukan, ini akan saya putar dulu ya Nak ya, video untuk pembelajaran praktek sholat jenazah. Animasi kok, tenang, bukan orang, animasi. Jadi silakan Anda simak baik-baik, perhatikan. Kalau misalkan perlu Anda catat. Saya putarkan dulu ya. Kok gak ada suaranya, Nak? Mungkin ada yang bisa bantu Ibu, Rizky? Ini kok gak ada suaranya? Apa caranya, Rizky? Nah, tasnya. Sudah. Lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Oke, kita ulangi dulu ya. Yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Oke, kita ulangi. Silakan Anda simak baik-baik. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD Nurul Islam takziah ke rumah duka. Kenapa baru membawa sajadah? Oh, baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah seperti ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, kelak kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat. Usolli ala hadzal baiti
أربع تكبيرة فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Ayo belajar bareng-bareng di SD Takmirul Islam Surakarta. Oke, gimana dengan hasil tayang video tadi? Ada yang bisa mencerna ataupun bisa memahami tentang sholat jenazah itu? Bisa. Oke, coba sampaikan. Gimana? Dalam sholat jenazah ada 4 kali takbir. Dalam sholat jenazah ada 4 kali takbir. Kemudian apa lagi? Tidak dengan ruku. Ya, tidak menggunakan ruku, sujud, iktidal dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Setiap Jika mainnya laki-laki tidak masuk kepala, jika mainnya perempuan tidak Dalam perut. Oke, benar semuanya. Oke, nah untuk lebih lengkapnya kita akan bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok. Nanti saya akan bagi kelompoknya, tapi kita pakai game nih untuk kelompoknya. Ya, kita pakai game. Silahkan berdiri dulu ya. Ya, biasa kita berdiri dulu. Oke, nah ini mulai dari sini kita pakai ABCD ya. Nanti yang A itu ayam, B bebek, C cacing, D domba. Oke, terus nanti sebelah sini seterusnya berarti ayam, bebek, cacing, domba. Ayam, bebek, cacing, domba. Ayam, bebek, cacing, domba dan seterusnya. Paham? Paham. Yuk, mulai absensi dari sebelah sini dulu. Yuk, silakan. Ayam, ayam, bebek, cacing, domba. ayam, bebek, cacing, Domba, ayam, bebek, cacing, domba. Ayam, bebek, domba. ayam, Cacing, Bebek, bebek, cacing, domba, ayam. Oke, sekarang yang ayam silakan kumpul dengan ayam, bebek kumpul sama bebek, cacing kumpul sama cacing, kemudian domba kumpul sama domba. Silakan membentuk suatu kelompok ayam sama ayam. Yuk, silakan cari tempatnya masing-masing. Yuk, silakan. bebek, 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 bebek. Ayo, silakan. Bangunnya gimana apa-apa? Itu tergantinya.
silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil tugas yang mau kita kerjakan hari ini. Yuk silakan maju. Ambil satu. Ini ada yang belum ambil ketua kelompoknya? Kelompok mana? Silakan. Coba dibuka. Kelompok 1, Kak Rizky ya? Iya. Oke, untuk kelompok 1 Ayam tadi ya? Iya. Kak Rizky, yaitu tentang pengertian sholat jenazah, hukum sholat jenazah, dan syarat sholat jenazah. Ini dibentuk ke dalam Canva. Kak Rizky coba ya, untuk bikin. Kemudian yang untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2, silakan Anda nanti membuat media ini. Kalian akan gunting di karton sesuaikan dengan urutan bacaannya. Ya. Ya. Oke, silakan untuk diambil. Disesuaikan dengan urutan bacaannya ya. Ini. Kemudian yang untuk kelompok ketiga, oke. Kelompok ketiga tugasnya membuat video. Ya, tugasnya membuat video. Itu nanti satu kelompok kalian bikin video tuh tutorial cara sholat jenazah. Ya, misalkan nih, kakak misalkan ngomong takbir, bacaan yang pertama membaca niat misalkan. Nah, nanti salah satu rekannya udah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sholli gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai bacaan berikutnya takbir ketiga Allahu Akbar. Nanti temennya lagi baca seperti itu. Tutorial, berarti nanti kalian syuting, boleh di pojok situ, syuting bikin video untuk praktek sholat jenazah. Oke. Kemudian yang untuk kelompok berikutnya, kelompok domba ya, kelompok 4. Anda berarti praktek sholat jenazah. Tentukan imamnya nanti siapa dan dipahami untuk pembacaan-bacaannya. Oke, siap? Oke, bawa perlengkapannya nak? Bawa ya. Oke. Yuk, silakan untuk diskusi masing-masing kelompok. Silakan. Waktu 20 menit cukup ya untuk bikin Canva? Cukup. Untuk bikin videonya cukup kakak? Cukup ya? Oke. Yuk, untuk Mira dilatih untuk prakteknya. Kemudian dirimu silakan untuk praktek bikin video jenazahnya. Di pojok sana juga bisa. Oke, yuk silakan. Ibu. Ya. Kira-kira segini cukup? Kan ada yang lain bawa. Ya, kan ada lagi bawa sampai sini kan sampai itu. 10. Ibu krik-krik lagi. Kan musik gila ya. Video aja. Ya, bikin video Anda. Jadi nanti di pojok situ bisa tuh ya. Syuting yang kayak saya semakan tadi. Misalkan ini kan kalian yang tata cara sholat jenazah ya. Berarti pertama niat. Nanti siapa yang mau praktek boleh 1 atau 2, 3 anak yang praktek, yang satunya nanti videoin, yang satunya bikin narasinya gitu loh. Kan berapa sih orang 5 ya, dan satunya nanti satu bikin narasi, yang ketiga ini kalian yang praktek. Misalkan lihat nih, kita ambil yang sholat jenazah cowok aja, sholat jenazah cowok. Nah, baca itu usolli sunata nah itu ya. Nah, bisa kan? Nah, oke. Itu kan ya tadi yang kamu praktek sholat jenazah bisa. Ya, tadi yang bisa praktek sholat jenazah siapa ya? Kalau enggak gini, tuker. Ya,
Mas, sampai bikin satu video apa ya? HP itu ya?
videonya. Oke. Ada kesulitan yang lain? Tidak ada. Oke, dilanjut ya. Lanjut terus Mas Rizky ya. Ini nanti diganti tangan ya nak ya. Biar tahu urutannya. Sip ya. Adik-adik sana. Tahu sama ya.
perawatan
misalkan saya bilang kepala, Anda pegang kepala. Kemudian kalau pegang perut, Anda pegang perut. Pundak, pegang pundak. Coklat, ambil coklatnya. Paham? Jadi berebut nih ya ceritanya ya. Jadi nanti siapa yang beruntung dia yang dapat. Oke, silakan dikemas dulu untuk ininya. Anaknya 5, saya kasih 3, jadi tadi ada 2 yang tidak kebagian. Oke. Oh, itu tadi. Kita lupa. Apa tadi kata tadinya? Kepala, pundak, perut. Oke, dipegang ya. Untuk snacknya tetap di atas meja. Oke? Siapa cepat, siapa yang dapat? Bisa dimulai? Konsentrasi. Oke. Kayaknya belum konsentrasi deh. Kita ulang lagi. Konsentrasi. Oke. Kepala, perut, kepala, pundak, kepala, perut, perut, kepala, pundak, perut, kepala, perut, pundak. Ada yang salah. Belum relax ya. Perut, kepala, perut, pundak, perut, pundak, kepala, perut, pundak, perut, coklat. Hancur ya. Kalian terlalu bersemangat. Oke, ada tambahan lagi nih. Kalau ada yang bisa menyebutkan Asmaul Husna minimal 3, siapa yang bisa maju saya kasih coklat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya Malik. Oke. Asmaul Husna yang ketiga, ajak yang penting 3. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk. Sudah siap ya? Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke, yuk sekarang kalau sudah siap, coklatnya simpan dulu. Nanti Bu kasih lagi di episode berikutnya. Sudah? Nah, yuk silakan untuk kelompok pertama. Kelompoknya silakan. Yuk silakan. Kelompok 1 ini ya Kak ya. Oke, yuk silakan. Nggak apa-apa. Yuk silakan pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang memahami sholat jenazah. Sebelumnya, perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Nama saya Renata. Saya Julisa. Nama saya Halimah. Nama saya Chelsea. Nama saya Gita Citriani. Baik. Yuk silakan. Yang untuk memperkenalkan siapa?
Oke, selanjutnya ada syarat dan ketentuan yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Halimah. Syarat dan ketentuan: 1. Jenazah adalah seorang muslim. 2. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. 3. Dilaksanakan sebelum dikubur. 4. Salat dilakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Selanjutnya ada tentang sholat jenazah yang akan saya bacakan. 1. Menumbuhkan rasa empati dan solidaritas sosial. 2. Mengenalkan umat Islam akan kematian. 3. Bentuk penghormatan terakhir kepada saudara seiman. 4. Menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau mereka sudah paham semuanya, silakan kakak. Dari itu Jika kakak. tidak ada yang ditanyakan, maka presentasi akan kami tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Agus. Penjelasan resminya kami Sudah dilanjut untuk kelompok kedua, silakan. Oke, yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara sholat jenazah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Maulana. Saya Julia Pratama. Saya Sufi Jati. Saya Hayati Nisa. Saya Sadira Zahra. Di sini saya akan membacakan rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama ada niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, 3 takbir 4 kali, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi, 6 mendoakan jenazah, 7 salam. Bacaan salat takbir yaitu takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, dan keempat membaca doa penutup dan salam. Contoh doa untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan. Ada. Silakan kakak. Yuk. Nah, tadi kan rukun sholat jenazah ada 4, apa aja sih? Rukun niat, Membaca niat ya kan ya. Membaca niat. Kemudian. berdiri bagi yang mampu, terus takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah. Itu rukunnya kakak. Ya, berarti kalau yang namanya rukun itu berarti wajib. Kalau misalkan berdiri tidak mampu, kayaknya nggak mungkin ya. Kalau misalkan orang yang tidak bisa berdiri ataupun dalam kondisi stroke, dia itu mensolatkan jenazah, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi otomatis orang yang mampu untuk melakukan berdiri ataupun melaksanakan sholat jenazah dengan berdiri, yaitu hanya kemungkinan saja. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan kakak? Ya, silakan. Gimana? berikan doa untuk jenazah perempuan Yang untuk perempuannya gimana kak? Contohnya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Jadi seperti itu ya kakak. Bedanya kalau mayit laki-laki dia menggunakan ha, sedangkan untuk mayit perempuan menggunakan hu. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu mayit apa? Perempuan. Kalau untuk mayit laki-laki, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu
tadi merekam cara pelaksanaan sholat jenazah. Ya silakan Pak. Mungkin bisa medianya ditampilkan di sini dulu sudah ya silakan nanti aplikasikan Pak. Iya, masih semua. Bapak ditutup dulu perkenalan dulu Bapak. Nanti biar perkenalan dulu. Ya silakan. Madep ke sebelah sana, rekannya di sana ya. Oke. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video tutorial sholat jenazah. Cara pelaksanaan sholat jenazah. Simak baik-baik ya yang lainnya. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan tanyakan. Yang pertama menghadap kiblat. Kedua pembacaan niat. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Takbir keempat doa satu kali Oke, gimana? Menurut Anda untuk video pembuatannya ini? Bagus banget. Wow, gimana? Iya Kakak? Menurut saya videonya sangat tertata dan sesuai dengan tata cara sholat jenazah. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali. Ini perlu proses yang luar biasa lah ya. Oke, ya silakan dulu Kakak. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Oh ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sudah cukup ya? Oke, sudah cukup ya Pak. Silakan ditutup Kak. Kemudian dari kami kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya lagi. Oke, sekarang dilanjut berarti dengan kelompok 4 yaitu tata cara melaksanakan sholat jenazah. Silakan untuk perlengkapannya sudah dibawa semua Kakak? Sudah. Ayo silakan dipakai Kakak untuk perlengkapannya. Oke, ayo silakan pakai Kakak. Yuk.
dari kelompok 4 akan melakukan contoh praktik sholat jenazah. Sholat jenazah yaitu laki-laki. Ya Pak, pakai sini itu nanti enggak? Sebenarnya apa? Oke. Jadi silakan Kakak, bisa dimulai. Sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih hapus dulu yuk. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang praktek sholat ini. Bahwasannya karena memang kita ini praktek, seharusnya kalau misalkan pas kita sholat jenazah beneran itu tanpa harus terdengar orang-orang lain ya. Hanya imam saja yang mengucapkan takbir itu yang suaranya keras. Misalkan baca niatnya pun imam itu harus pelan juga di dalam hati. Tidak harus diucapkan keras. Hanya bacaan takbirnya saja yang keras. Allahu Akbar. Kemudian semuanya mengikuti di belakangnya dan itu pun tanpa suara. Gitu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Iya, Kakak gimana? Saya merasa ada sedikit kesalahan Di mana Kakak? pas niatnya. Pas niatnya. Niatnya tadi gimana Kakak? Di mana kesalahannya? Setahu saya niat sholat jenazah nggak ada adaan. Usolli sunat. Harusnya Gimana coba? imaman sama makmuman doang. Antara, maaf ini ya, mungkin saya akan membenarkan sedikit ya. Kalau yang untuk imam itu otomatis niatnya berbeda dengan yang makmum, ya kan? Imam niatnya dia juga menjadi seorang imam dan makmum itu niatnya juga menjadi makmum. Seperti itu ya. Karena ini kita sampel, contoh, jadi semuanya disamakan. Seperti itu ya. Kalau misalkan lebih simpelnya memang tidak ada. Kalau diadakan pun itu juga tidak menyalahi aturan. Seperti itu ya Kak ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oke, terima kasih Kakak. Siapa tadi? Kakak Naswa ya. Terima kasih Kakak atas koreksinya. Oke, untuk yang lainnya mungkin sudah cukup? Luar biasa. Mungkin dari kakak-kakak sendiri pengalamannya gimana nih? Coba. Nervous. Ini padahal bohongan loh ya. Tapi tidak dulu ya. Baik, semoga mendapat pelajaran dari tafsir tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih hapus dulu. Oke, sambil dilepas. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk anak-anakku semuanya. Kalian luar biasa. Hebat, luar biasa. Saya nggak nyangka kalian akan bisa seperti ini mempraktekannya sangat sempurna. Ya namanya juga manusia, kita dalam tahapan belajar. Kalaupun ada kesalahan itu wajar. Namanya juga tahap belajar. Jangan takut untuk salah. Harus tetap belajar. Makanya dari pengalaman kita belajar itu tadi menemukan kesalahan, kita tahu
1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya sudah luar biasa dan saya akan bagikan LKPD, lembar kerja siswa. Ini kalian nanti silakan diisi LKPD-nya sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui waktu pas presentasi tadi. Oke? Saya kasih waktu 5 menit. Oke? Nah, saya bagi dulu setelah 5 menit baru. Berapa orang 5 ya? Aduh, maaf nih. Untuk namanya ditaruh di paling atas sendiri ya sayang ya. Bu Ana. Kayaknya biar jawabnya lebih enak mungkin bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Jadi kan kalau misalkan kayak gitu serasa kerja kelompok, yuk silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Medianya pasti di bawah. Oke, sudah dapat semuanya ya KPD-nya. Silakan Anda kerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Ada yang mau ditanyakan tentang KPD itu? Silakan. Ya. Oh, ya. Iya. Oke. Mbak. Silakan kerjakan.
Sudah tidak ada lagi, Mas. Oke, ada yang mungkin yang sudah selesai? Silakan dikumpul. Belum? Oke. Ini nyala kan? Ini tadi kan? Enggak. Enggak nyala juga. Saya numpang ya soalnya. Siapa lagi yang mau minum kanan? Silakan. Oke, bagi yang sudah, silakan. Ya, kumpul bentar. Dari kelas koreksi. Oh, ada yang tidak ada namanya ini ya? Mungkin kenal dengan tulisannya? Tulisan siapakah ini? Saya tidak ada. Oh, Eva ya? Iya betul? Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai saya koreksi. Ada beberapa siswa yang luar biasa bisa memahami 100% untuk materi hari ini. Kasih aplaus untuk Eva dan Julia Pratama. Oke, karena mereka bisa menjawab semua dari pertanyaan saya kasih bonus. Silakan maju ke depan. Ayo. Ayo. Loh, jangan kan ini ya? Oh enggak, oke. Kebetulan sekali. Oke, untuk Kak Julia.
Oke, nah kemudian untuk anak-anakku semua yang hari ini mungkin masih kurang untuk pemahamannya materi untuk hari ini, nanti akan saya berikan tugas tambahan ya tentang pengulasan materi untuk hari ini. Oke, alhamdulillah sudah 80%, bisa dikatakan 90% semuanya sudah bisa memahami materi pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, kayaknya udah capek banget nih ya. Kita breaking dulu sebentar ya. Oke, siapa sih yang bisa lagu Asmaul Husna lengkapnya? Siapa yang bisa? Bisa? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khadir, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khafiq, ya Rafiq, ya Muhit, ya Mughir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Alim, ya Muqim, ya Mujib, ya Wasif, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Hamba, ya Wakil, ya Mu'min, ya Hakim, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubni, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muhafir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Habar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya ya Malik al-Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muhsi, ya Jami, ya Khani, ya Mughni, ya Mani, ya Ana, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Bani, ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Oke, gimana perasaan Anda hari ini? Senang. Senang? Ada yang mungkin tidak senang hari ini? Semuanya senang? Senang. Kalau senang, gimana ekspresi senang?
supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Oke, hari ini kalian sudah selesai semua ya untuk materi kita untuk hari ini. Baik, dari sini ada yang mau menyimpulkan materi hari ini apa? Coba simpulkan, Kakak Raffi mungkin? Oh, Kakak Rizky. Ayo Kakak Rizky, silakan Kakak Rizky. Simpulkan untuk materi hari ini Kakak. Apa yang Kakak dapatkan hari ini? Materi hari ini tentang mensolatkan jenazah, tentang pengertian hukum dan syarat wajib sholat jenazah. Dari pelajaran ini hari ini kita mengetahui tentang cara sholat jenazah, tentang syarat dan kewajiban rukun sholat jenazah. Oke, kasih apa dulu dong untuk Kak Rizky. Ada yang lain mungkin yang mau menambahkan? Kakak Eva? Cukup? Cukup? Oke, saya ulas kembali ya. Bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Dan dalam setiap umat Islam ataupun Muslim dalam suatu daerah dimanapun itu tempatnya berada, wajib mensolatkan jenazah tersebut. Apabila tidak ada yang mensolatkan jenazah tersebut, berarti berdosa. Seluruh anggota masyarakat di sekitar situ, di desa tersebut itu akan mendapatkan dosanya. Baik itu jenazahnya buruk waktu dia hidup ataupun dia baik, seorang muslim itu harus mensolatkan jenazah. Dengan rukun-rukunnya apa saja sih rukun-rukun jenazah tadi? Salah satunya ada baca niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, kemudian ditutup dengan salam. Nah, sebelum jenazah itu disolatkan, otomatis jenazah itu sebelumnya sudah diurus ya nak ya? Apa saja sih rangkaian dalam mengurus jenazah itu tadi? Yaitu memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan, dan kemudian menguburkan. Nah, dari rangkaian itu tadi kita sudah memasuki tahap yaitu mensolatkan jenazah. Nah, untuk materi berikutnya nanti di minggu depan kita akan belajar tentang memakamkan jenazah. Ya, bagaimana tata caranya, rukunnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, nah dari sini masih ada yang takut nggak nih? Kira-kira mau mensolatkan jenazah ini? Masih ada yang takut? Tidak ya? Kenapa harus takut mensolatkan jenazah? Toh kita semua makhluk yang hidup itu akan kembali kepada Allah. Justru kita harus memperkuat iman kita. Supaya apa? Kita bekal untuk ke akhirat nanti kita sudah siap semuanya nah. Yang namanya bekal di akhirat itu tidak harus bawa duit banyak, tidak. Harta benda, suami, istri, kekasih yang kamu cintai nak, itu gak akan kamu bawa mati. Kamu saking love date-nya tuh ya, entah sama siapa, kok kebetulan kena naasnya meninggal dunia, gak akan dia menemani dirimu ke akhirat nanti. Yang menemani Anda di akhirat nanti yaitu amal perbuatan baik kita. Jadi selaku kita masih hidup, berbuatlah baik sesama manusia. Kemudian kalau misalkan kita memiliki uang lebih, kita bisa berbagi dengan yang lain. Jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu supaya ilmu kita bisa bermanfaat. Oke. Mungkin untuk hari ini selesai ya untuk pembelajaran kita. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi kita hari ini? Oke, sudah cukup? Cukup. Kok kayaknya loyo banget ya? Coba tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
Anda luar biasa, Anda hebat. Teruskan untuk berkarya, bermotivasi, bisa untuk meraih cita-cita Anda berikutnya. Oke, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang Anda dapat materi hari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan Anda semua tergolong orang-orang yang tidak merugi. Allahumma amin. Cukup dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila dalam penyampaian materi hari ini terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Bajak lisan mungkin saya ucapkan kurang pas di hati anak-anakku sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.